Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kebenaran saat ini berjudul Mencari Tuhan. Saudara-saudara, firman Tuhan mengatakan carilah Tuhan. Apa sebenarnya dimaksud dengan kata mencari Tuhan itu? Ya, mencari Tuhan itu artinya berusaha untuk mengalami Tuhan di dalam perjumpaan dengan Allah yang hidup dan nyata, serta berjalan bersama dengan Dia setiap hari. Jadi mencari Tuhan itu usaha Bapak Ibu dan saya untuk mengalami Tuhan dalam perjumpaan dengan Tuhan yang hidup, Tuhan yang nyata, serta berjalan dengan Tuhan setiap hari. Jadi dalam hal mencari Tuhan, pada dasarnya sama dengan berusaha untuk mengerti apa yang Tuhan kehendaki dan apa yang Tuhan rencanakan untuk kita lakukan dan kita penuhi di dalam hidup ini. Tentu kehendak dan rencana Allah dalam hidup masing-masing kita itu berbeda. Maka dari itu setiap orang, setiap individu harus menemukan apa kehendak Allah di dalam hidup kita masing-masing, di dalam hidup Bapak Ibu dan saya, dan apa yang Allah rencanakan di dalam hidup kita masing-masing untuk kita penuhi. Jadi Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sejatinya Tuhan tidak pernah hilang. Ia selalu ada. Manusialah yang hilang karena memilih jalannya sendiri, tidak hidup menurut jalan Tuhan. Banyak orang tidak memedulikan apa artinya mengalami perjumpaan dengan Tuhan dan berjalan bersama Dia. Ya, tidak peduli akan kehendak Allah dan rencananya untuk dilakukan dan dipenuhi. Manusia yang terhilang adalah manusia yang tidak mengalami perjumpaan dengan Allah dan tidak berjalan bersama dengan Tuhan setiap hari. Tentu orang-orang seperti ini tidak mengerti kehendak Allah di dalam hidupnya dan rencana Allah di dalam hidupnya untuk dipenuhi. Jadi ketika kita hidup dalam kehendak dan rencana kita sendiri dan kita tidak merasakan, tidak mengalami perjumpaan dengan Allah, sejatinya Bapak Ibu dan saya sedang terhilang, kita sedang terhilang. Roh Kudus pasti mengingatkan, menegur Bapak Ibu dan saya untuk bertobat. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun melihat Allah. Tetapi kalau peringatan dan teguran Roh Kudus diabaikan, tidak dipedulikan, orang itu akan benar-benar terhilang sampai selama-lamanya. Jadi kalau firman Tuhan mengatakan jangan sampai matahari terbenam sementara kau masih marah, artinya marah itu bisa saja, tetapi harus dilokalisir lalu diselesaikan. Ya, itulah sebabnya firman Tuhan mengatakan carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui. Jadi kalau kita serius mau hidup selalu ada di hadirat Tuhan, kita harus selalu memeriksa diri. Kalau ada sesuatu yang salah, kita langsung minta ampun Bapak Ibu. Dari kebiasaan itu akan membuat kita memiliki naluri hidup bersih. Jadi kalau kita salah, ya, kita mudah tertuduh, sejahtera kita akan hilang karena kita telah keluar dari lingkaran hadirat Allah. Maka kita sadar dan kita tersiksa. Jadi bagaimana cara kita mencari Allah? Pertama, cara kita mencari Allah, kita harus sungguh-sungguh setiap hari menyediakan waktu untuk berjumpa dengan Tuhan melalui jam doa, ya, melalui saat teduh. Jadi kita betul-betul menyediakan waktu untuk bertemu dengan Tuhan. Bapak, Ibu, dan saya punya waktu bertemu dengan orang tua, punya waktu bertemu dengan pasangan hidup, punya waktu bertemu dengan anak-anak, dengan keluarga. Ada waktu untuk jalan-jalan dengan keluarga, di samping bertemu dengan Tuhan. Maka pada waktu kita datang ke hadirat Allah, itu harus kita anggap sebagai prime time kita, lebih dari semua waktu yang kita gunakan. Ya, di sini akan tampak keseriusan kita dalam mempercayai Allah yang tidak kelihatan, mempercayai Allah yang tidak tampak.
Ya, bisa berminggu-minggu kita seakan-akan berbicara kepada udara kosong. Tetapi kita harus setia tekun untuk terus mencari wajah Tuhan sampai kita menemukannya. Karena di dalamnya ada pengalaman-pengalaman luar biasa yang nanti akan kita alami di situ. Kita akan mengalaminya di situ. Jadi kalau kita tidak memulai sekarang, kita tidak akan pernah memiliki jam pertemuan dengan Tuhan. Lalu yang kedua, bagaimana cara kita mencari Allah? Kita harus menemukan kebenaran melalui Alkitab. Hal ini bisa melalui pembacaan Alkitab, buku-buku rohani atau khotbah. Dan untuk ini kita harus selektif siapa yang harus kita dengar, buku mana yang harus kita baca. Dan yang ketiga, bagaimana cara kita bisa untuk mencari Allah, ya. Yang ketiga, kita harus memperhatikan setiap kejadian yang kita alami, karena itu merupakan cara Allah untuk mendewasakan kita. Dalam hal ini dewasa itu sama dengan suci. Suci itu bukan hanya berarti bersih, tetapi memiliki pikiran dan perasaan yang tajam, sehingga semua kehendak kita yang dilahirkan dari pikiran dan perasaan itu selalu sesuai dengan kehendak Allah. Jadi pendewasaan kita itu sama dengan proses untuk hidup semakin kudus. Setiap peristiwa itu memuat berkat. Jadi pasti ada nasihat dan berkat Tuhan di dalamnya. Nah, ini tergantung bagaimana kita meresponi kejadian dan peristiwa yang kita alami. Jika respon Bapak Ibu dan saya salah, kita bisa tambah rusak. Jika respon Bapak Ibu dan saya baik, maka diri kita juga akan bertambah baik. Karena kehadiran Allah di dalam hidup kita juga melalui berbagai keadaan yang tidak menyenangkan, yang merupakan berkat kekal, di mana semua itu merupakan cara Allah untuk mendidik Bapak Ibu dan saya. Seiring perjalanan waktu ya Bapak Ibu, kedewasaan kita harus bertambah, kesucian kita harus bertambah. Kita tidak boleh meleset lagi. Jadi kalau kita tidak dewasa, kita tidak bisa berjalan bersama dengan Tuhan. Maka dari itu Bapak Ibu, mari gunakan waktu sisa hidup kita untuk mencari wajahnya, hanya untuk menemukan Tuhan, supaya kita sempurna. Kita tidak boleh menundanya. Demikian kebenaran saat ini. Tuhan Yesus memberkati. Sola Gracia.